Oke, selamat sore Ibu Rosina Silaban. Apa kabar Ibu? Selamat sore Pak Ipan, kabar baik Pak. Kabar Bapak bagaimana Pak? Ya, kabar saya puji Tuhan sehat Ibu, baik. Keluarga juga sehat Ibu. Terlihat dari muka Ibu kayaknya muka-muka ceria nih Bu. Iya Pak, kan namanya kita Iya. sebagai Oh, guru harus tetap ceria walau apapun yang terjadi ya kan Pak? iya betul Ibu, betul Ibu. Oke, pada sore hari ini kita mau diskusi nih Bu. Kira-kira nih menurut Ibu apa nih yang mau kita diskusikan pada saat ini Bu? Silakan Ibu. Oh makasih Pak. Di akhir-akhir ini kan Pak, saya merasa kadang sebagai guru saya sering merasa bersalah karena ada beberapa waktu kadang nggak bisa saya hadir 100% untuk melaksanakan tugas saya sebagai guru di kelas Pak. Mungkin berhubung karena terlalu banyak kegiatan di luar jam jam saya sebagai tugas saya sebagai guru Pak, ada banyak lagi tugas lain yang harus saya kerjakan dan kadang kala itu Pak itu bisa bisa bentrok waktunya, artinya waktunya bersamaan. Itu masalah yang saya hadapi di akhir-akhir ini Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi, menurut tanggapan saya nih, Ibu ini merasa terbebani dengan tugas yang lain dari selain tugas Iya Pak, mengajar yang Ibu laksanakan ke kelas. Jadi, Ibu merasa berdosa nih meninggalkan siswa. Sepertinya gitu, Ibu ya. iya Pak, iya Pak, benar Pak. Padahal Oke, kan jadi sama kayak artinya kan kita sebagai guru kan seharusnya kan kita harus benar-benar hadir untuk selalu artinya pro ke siswa sebenarnya kan Pak. Tetapi kadangkala kita nggak bisa melakukannya. Demikian Pak. iya, iya, iya. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Jadi kalau boleh tahu nih, Bu, kegiatan-kegiatan yang selain Ibu mengajar ini, kegiatan-kegiatan apa nih yang menjadi tugas tambahan Ibu di sekolah? Boleh bercerita sedikit, Bu? Oke Pak, makasih Pak. Kebetulan kan saya sudah 3 tahun dipercayakan untuk menjadi ketua program SMKPK di sekolah kami Pak. Di dalam program itu tentu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kami lakukan. Yang kadang kala itu dilakukan di jam pembelajaran gitu ya Pak. Padahal kan artinya kalau udah namanya waktu bersamaan badan kita satu tentu nggak bisa hadir di dua tempat atau di banyak tempat kan Pak. Mau tidak mau kadang kita harus memilih dan kadang terpaksa memilih meninggalkan kelas karena situasi yang membuat gitu Pak. Oh, iya, Bu, iya, Bu. Memang untuk yang saya tangkap dari pernyataan Ibu bahwa kegiatan yang sekaligus berjalan gitu ya, dua kegiatan yang sekaligus Ya, ingin dilaksanakan bersama. Nggak mungkin kita jadi dua, satu ke sana, satu ke sini gitu Bu ya. Menurut Ibu nih, apa keluhan yang sudah Ibu berikan kepada kepala sekolah itu sudah sesuai dengan harapan itu Ibu atau bagaimana Ibu? keluhan saya sudah saya sampaikan sebenarnya kan Pak, tetapi katanya untuk sementara ini karena sudah waktunya sudah hampir berjalan, udah hampir selesai kebetulan, jadi hanya tinggal mungkin 3 kegiatan lagi yang belum. Artinya paling katanya ke tahun depan baru bisa. Artinya saya minta supaya tidak ada tugas yang tertinggal kan Pak. Saya minta sama Bapak Kepala Sekolah untuk di lain waktu atau di program selanjutnya saya minta agar kegiatan itu dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Artinya saya tetap bisa menjalankan tugas saya sebagai guru maupun nanti saya menjalankan tugas saya di sana nanti gitu Pak. Oh gitu Ibu ya. Oke, baik. Langkah yang Dalam Ibu program. laksanakan itu menurut saya sudah baik ya Bu ya. Hendaknya kita tidak Iya. meninggalkan pembelajaran di kelas kita dengan kegiatan lain kalau bisa kita laksanakan di akhir pembelajaran atau ketika kita tidak mengajar. Baik, saya sangat terima apresiasi sekali langkah yang Ibu laksanakan. Jadi menurut Ibu nih, apa kira-kira dengan hal tersebut, apakah Ibu sudah
terima dengan kondisi yang kepala sekolah bilang itu akibat dari ibu yang telah meninggalkan kelas ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu masih tetap merasa berdosa atau bersalah? Gimana Ibu? Usaha yang sudah saya lakukan, artinya kalaupun saya nggak hadir di dalam kelas, saya sebagai guru punya tanggung jawab, itu sebenarnya sudah saya lakukan. Misalnya nanti lewat WA group atau kadang saya kirim video pembelajaran untuk mereka tetap, walau saya nggak ada di dalam kelas, tetap saya jalankan tugas saya. Kadangkala dengan bantuan ibu bapak ibu piket, kadang saya menyampaikan. Tetapi walaupun itu seperti itu kan Pak, apapun ceritanya kalau kita nggak hadir di dalam kelas bersama mereka kan kita kadang merasa bersalah kan Pak. Iya betul Ibu. Dengan hadirnya kita di dalam kelas, siswa kita sepertinya lebih nyaman Ibu ya dengan materi atau pembelajaran yang kita berikan. Jadi menurut Ibu nih, apakah melalui pembelajaran melalui WA group atau media yang lain, apakah pembelajaran yang seharusnya Ibu ajarkan itu bisa tercapai dengan baik, atau apakah menurut Ibu pembelajaran itu sudah tuntas atau bagaimana Ibu? Menurut saya sih mungkin materinya sampai Pak, tapi pemahamannya kalau menurut saya karena kebetulan saya kan mengajarnya bagian komputer, kadang tanpa diskusi panjang, kadang masalah komputer ini nggak selesai. Jadi artinya mungkin materi itu bisa aja sampai ke mereka Pak, tetapi pemahamannya belum tentu dapat. Iya kan Pak? Kira-kira seperti itu yang saya rasakan. Artinya pokoknya intinya saya merasa bersalah lah. Walaupun itu sudah saya usahakan, hati itu nggak tenang itu istilahnya Pak. Oke, baik Ibu. Jadi Panggilannya yang saya tanggap nih untuk, ya Ibu. Jadi yang saya tanggap dari pendapat Ibu untuk tiga kegiatan lagi, maka Ibu sudah kembali lagi mengajar di kelas. Begitu kira-kira Ibu ya. Jadi menurut Ibu nih, setelah kegiatan tersebut berakhir, apakah Ibu atau rekan kerja Ibu atau kepala sekolah Ibu, apakah Ibu masih dipercaya lagi untuk melaksanakan tugas tambahan yang demikian Ibu? Bagaimana Ibu? Sebenarnya sih udah jauh-jauh hari saya mengundurkan diri Pak, karena sering merasa bersalah kan sama siswa, tapi nggak pernah diperkenankan. Dan mungkin kalau saya pribadi ditanya, terus terang saya lebih memilih pro ke siswa daripada pro ke kegiatan. Tapi kadang kita sebagai guru kadang apa namanya ya, ada juga kadang kalau kita nggak mau, seolah kadang dianggap tidak tunduk pimpinan, kan gitu ya Pak. Tapi nanti akan saya minta tolong dengan kepala sekolah, mungkin kalau ke tahun depan, mohon maaf saya harus mengundurkan diri dari semua kegiatan. Saya pikir itu menurut saya ya Pak ya, dengan catatan artinya biarlah saya benar-benar memberikan pelayanan saya di dalam pembelajaran lah dulu, karena untuk mengcover semua kadang saya nggak mampu Pak. Itu tindakan yang saya ambil Pak. Oke, baik. Jadi dengan mendiskusikan hal tersebut dengan kepala sekolah, sepertinya apa yang dipikiran Ibu yang mau kita diskusikan hal ini sudah mulai terasa lebih nyaman untuk perasaan Ibu. Jadi kira-kira menurut Ibu nih, kapan nih akan kegiatan tersebut akan disampaikan lagi kepada kepala sekolah agar kegiatan tersebut terrealisasi dengan baik dan Ibu kembali mengajar ke kelas Ibu untuk mengajar. Kapan Ibu? Kalau rencana saya sih Pak, berakhir 3 kegiatan, berakhir juga lah kedudukan. Artinya untuk tahun ke depan saya nggak mau mengulang kesalahan saya yang selalu merasa bersalah kepada siswa. Bila perlu disampaikan, kan ada banyak Bapak Ibu guru di sekolah, ya biar berganti saja gitu Pak. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu atas diskusi yang kita lakukan. Jadi untuk minggu depan kita akan diskusi lagi nih Bu, untuk mendiskusikan bagaimana hasil percakapan atau dialog yang Ibu lakukan dengan kepala sekolah
ibu yang berada di sekolah ibu. Boleh ya Ibu ya? Iya Pak, iya Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk hasil diskusi kita kali ini.